Linda bongkar semuanya, skenario Fedy Sambo dan Fadil Imron sudah dirancang dari awal. Kami mendapat info mengenai adanya peran dari para perwira tinggi lainnya membantu dalam skenario Pak Sambo ini sudah sejak lama, cuma memang kami perlu waktu untuk memverifikasinya dan menerbitkan secara berkala mengenai babak-babak dalam drama ini yang bakal panjang. Di sini Pak Fadil, kami mendapat info berperan memang sejak awal seperti itu. Jadi sejak kejadian. Jadi kami mendapat kabar bahwa Pak Sambo yang mengontak Pak Fadil. Begitu ketemu, peluk-pelukan, tangis-tangisan, keningnya dicium. Ada apa ini? Dari situ saya sudah bisa menyimpulkan bahwa minimal Pak Fadil ini sudah tahu itu. Sehingga ada rasa iba. Karena itu menurut saya ini momentum, Mbak, yang perlu juga di RDP pertama dulu saya sampaikan ke Pak Listio Sigit kalau masih ingat. Kalau ada Kapolda nakal, kalau ada Kapolres nakal, main proyek, meres, jangan dimutasi, Pak, pidanakan. Bagaimana memperbaiki sistem internal mereka supaya obstruction of justice yang sistematik begini itu tidak terjadi, tidak terulang. Dan kemudian tentu saja kami akan merekomendasikan tindak pidana kepada pelaku-pelaku obstruction of justice. Dan agar juga konsisten ya dengan statement Kapolri sebelumnya bahwa pencopotan Irjen Pol Fedy Sambo itu juga karena perkembangan spekulasi-spekulasi yang ada di tengah masyarakat, maka memang sebaiknya Kapolda Metro Jaya juga dicopot dari jabatannya. Skenario pembunuhan Brigadir Joshua yang dirancang Fedy Sambo diduga juga melibatkan Kapolda Metro Jaya, Irjen Fadil Imron. Irjen Fadil Imron diduga ikut menutup-nutupi rekayasa pembunuhan Brigadir Joshua di rumah dinas Duren 3. Dugaan keterlibatan Irjen Fadil Imron dalam skenario dan rekayasa itu diungkap salah satu wartawan majalah Tempo, Linda Trianita. Itu disampaikan melalui kanal YouTube Tempo.go pada Rabu 7 September. Akan tetapi pihaknya masih membutuhkan sejumlah proses verifikasi dan lainnya. Linda menyebut ada dugaan Fedy Sambo sudah menceritakan kejadian yang sebenarnya kepada Irjen Fadil Imron. Disebutkan bahwa kedua jenderal dua yang bersahabat itu saling kontak. Dalam komunikasi itulah kemudian Sambo bercerita kejadian yang sebenarnya terjadi kepada Fadil Imron. Disebutkan pula bahwa komunikasi itu dijalin sebelum Fedy Sambo menemui Kapolri Listio Sigit Prabowo. Untuk diketahui, polisi merilis skenario palsu pembunuhan Brigadir Joshua pada Senin 11 Juli 2022 malam. Beberapa hari setelah itu, Irjen Fadil Imron menyambangi Sambo. Dalam video pendek itu terlihat Fadil Imron memeluk Sambo yang menangis dan tampak sangat sedih. Akan tetapi publik menilai momen Fadil Imron dan Fedy Sambo berpelukan tak lebih dari momen yang bisa dilakukan karakter Teletubbies. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan tim khusus Polri tengah mendalami informasi keterkaitan 3 Kapolda dalam kasus Irjen Pol Fedy Sambo tersangka pembunuhan Brigadir J. Ketiga Kapolda yang dimaksudkan adalah Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imron, Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Niko Afianto, dan Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Panco Putra. Dedi menyebutkan tim sus Polri sudah mendapatkan informasi terkait pihak-pihak yang diduga ikut terlibat kasus Fedy Sambo, termasuk ketiga Kapolda yang disebutkan tersebut. Mabes Polri bakal mendalami dugaan keterlibatan 3 Kapolda terkait kasus mantan Kadif Propam Irjen Fedy Sambo. Ketiga Kapolda itu, yakni Kapolda Metro Jaya Irjen Muhammad Fadil Imron, Kapolda Sumatera Utara Irjen RZ Panca Putra Simanjuntak, dan Kapolda Jawa Timur Irjen Niko Afinta. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengaku pihaknya telah mendapatkan informasi terkait dugaan tersebut. Dedi memastikan akan mendalami dugaan keterlibatan ketiga Kapolda tersebut. Polri mengakui jika tim khusus mendapat informasi mengenai keterlibatan 3 Kapolda dalam kasus pembunuhan Brigadir J atau Nofriansah Yosua Huta Barat. Ketiga Kapolda itu adalah Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imron, Kapolda Sumatera Utara Irjen Panco Putra, dan Kapolda Jawa Timur Irjen Niko Afinta. Demikian hal ini disampaikan Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo saat ditemui di gedung DPR Senayan, Jakarta, Senin 5 September 2022. Dikutip dari Kompas.com, Dedi menyampaikan hingga saat ini Fadil, Niko, dan Panco belum diperiksa tim sus Polri. Dedi menyebut tim sus Polri akan menentukan apakah ketiga orang itu diperiksa atau tidak. Sementara itu,
Dedi enggan membocorkan dugaan peran Fadil, Anca, dan Niko dalam kasus kematian Brigadir J. Polri resmi melakukan pemecatan atau pemberhentian tidak dengan hormat terhadap sejumlah perwira polisi. Dua diantaranya adalah Kompol Cuk Putranto dan Kompol Baikuni Wibowo yang sebelumnya bertugas di Divisi Propam. Pasalnya, mereka ikut terlibat dalam kasus yang tengah menjerat mantan Kadif Propam Irjen Ferdisambo. Di sisi lain, ketiganya juga menjadi tersangka dalam kasus obstruction of justice atau upaya menghalang-halangi proses pengusutan kasus terkait tewasnya Brigadir J. Keputusan pemecatan tersebut didapat setelah Polri menggelar sidang etik sejak pekan lalu. Sebelumnya, Kadif Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan Kompol Cuk Putranto dan Kompol Baikuni Wibowo merusak CCTV di sekitar lokasi penembakan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Berikut sosok dua kompol yang dipecat. 1. Kompol Cuk Putranto. Kompol Cuk Putranto menjadi perwira pertama yang menyusul Ferdisambo lantaran dipecat dari Polri. Keputusan pemecatan Kompol Cuk Putranto didapat setelah Polri menggelar sidang etik pada Kamis 1 September 2022 kemarin. Kompol Cuk Putranto adalah mantan anak buah Ferdisambo yang menjabat sebagai PS Kasub Bagaudit Bagak Etika Perwaprov di Propam Polri. Kompol Cuk Putranto merupakan lulusan Akademi Kepolisian tahun 2006. Dikutip dari tribunnewswiki.com, Kompol Cuk Putranto pernah bertugas sebagai Kasat Reskrim Polres Belitung Timur. Dia juga pernah menjabat sebagai Kepala Subunit 2 Subdirektorat 3 Direktorat Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri. Ketika bertugas di Tipidum Barreskrim Polri, Cuk pernah bergabung di dalam daftar satuan tugas tindak pidana perdagangan orang. Satgas tersebut mengungkap berbagai kasus mulai dari perdagangan orang hingga perdagangan manusia. Pada 2021, Kompol Cuk pernah mengikuti praktik kerja profesi yang digelar di Polresta Malang Kota, sebagaimana diberitakan Tribata News. 2. Kompol Baikuni Wibowo. Sosok perwira lain yang ikut dipecat terkait Ferdisambo adalah Kompol Baikuni Wibowo. Kompol Baikuni Wibowo telah menjalani sidang kode etik pada Jumat 2 September 2022. Diketahui Kompol Baikuni Wibowo adalah mantan Kasubag Gripsa Bagak Etika Rolprof Divisi Propam Polri, yang artinya ia adalah anak buah Ferdisambo. Dikutip dari surya.co.id, Kompol Baikuni Wibowo merupakan lulusan Akpol tahun 2006 atau satu angkatan dengan Kompol Cuk Putranto. Kompol Baikuni Wibowo pernah tergabung dalam Satgas TPPO yang berada di bawah Subdirektorat 3 Direktorat Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri. Pada 2017, Kompol Baikuni Wibowo pernah mendapat penugasan sebagai Police Officer pada tugas misi pemeliharaan PBB di Cikeas, Bogor, Jawa Barat. Ia pernah menjabat sebagai Kepala Satuan Reskrim Polres Ambon dan Kasat Narkoba Polres Bukit Tinggi. Selain itu, Kompol Baikuni Wibowo pernah menjadi Kaurbin Pam, Subit, Pominal Bid Propam Polda Maluku. Karir Kompol Baikuni Wibowo harus berhenti setelah ikut terlibat dalam kasus Ferdisambo. Sidang kode etik dilanjutkan besok. Sementara itu, Polri kembali akan melanjutkan sidang kode etik untuk 4 anggotanya yang menjadi tersangka dalam kasus obstruction of justice, kasus kematian Brigadir J. Kadif Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo menyebut sidang kode etik itu akan dilanjutkan pada Selasa 6 September 2022 besok. Dedi menyebut pihaknya saat ini bekerja maraton untuk bisa melaksanakan sidang etik kepada semua polisi yang terlibat dalam kasus ini. Diketahui, Polri telah menetapkan 7 orang sebagai tersangka terkait obstruction of justice, penyidikan kasus kematian Brigadir J. Ketujuh orang itu adalah Irjen Ferdisambo, Brigjen Hendra Kurniawan, Kombes Agus Nurpatria, AKBP Arif Rahman, Kompol Baikuni Wibowo, Kompol Cuk Putranto, dan AKP Irfan Widianto. Dengan demikian, yang akan disidang selanjutnya adalah Brigjen Hendra Kurniawan, Kombes Agus Nurpatria, AKBP Arif Rahman, AKP Irfan Widianto.